Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel April. Jangan lupa like, comment, and subscribe. A few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya agar kamu tidak salah ketika ingin masuk kuliah, pilih jurusan hingga kamu lulus dari jurusan tersebut. A few moments later. Untuk yang pertama adalah ketika kamu ingin masuk kuliah, kamu harus riset tentang apa yang ingin kamu masukin. Contohnya ketika kamu ingin kuliah, kamu butuh jurusan tersebut atau tidak untuk kedepannya. Jadi kamu harus secara rinci mencari bagaimana jurusan tersebut. Ketika kita mengetahui jurusan tersebut, maka kita akan nyaman ketika masuk. Setelah kamu tahu jurusan tersebut, maka kamu harus memilih atau menetapkan kampus yang ingin kamu daftar. Misal kamu ingin masuk di kampus negeri atau perguruan tinggi negeri, kamu harus mencocokkan jurusan itu dengan kamu atau lingkungan di sekitar kampus itu bagus atau tidaknya. Kamu bisa juga meriset tentang akreditas jurusan, akreditas kampus, hingga dosen-dosen cara mengajarnya gimana, cara belajarnya gimana, praktikumnya gimana, khusus yang jurusannya ada praktik. Langkah selanjutnya, kamu harus pandai-pandai memilih lokasi kampus. Lokasi kampus itu dekat dengan perkotaan atau pedesaan. Nah, cocokkan lagi dengan diri kamu. Kamu cocoknya tinggal di kota atau di pedesaan. Nah, aku sih cocokkan di kota karena semua yang kamu cari itu pasti ada. Apalagi untuk perlengkapan kampus. Ketika kamu ingin mencocokkan jurusan itu dengan diri kamu jangan mencocokkan hanya dengan kampusnya saja, tapi kamu cocokkan juga dengan fakultasnya. Misal kamu itu tidak suka politik, maka saya sarankan jangan masuk di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, karena di situ akan ngebahas tentang politik sedikit banyaknya. Untuk yang jurusan itu, kamu juga harus mencocokkan dengan kamu suka matematika atau enggak, karena sedikit banyaknya jurusan ada yang mempelajari tentang matematika, statistika. Nah, seperti di jurusan manajemen, terus akuntansi, nggak lepas dari yang namanya statistika. Apalagi masuk ke pendidikan matematika yang secara rinci belajarnya tentang matematika atau statistika. Kalau kamu bingung untuk mencari gimana sih jurusan yang tepat untuk aku dan gimana sih fakultas atau kampus yang cocok buat saya, kamu bisa juga mencari referensi itu melalui web atau orang-orang yang sudah masuk di universitas tersebut, jurusan tersebut atau fakultas tersebut. Kamu juga bisa dengan menanya dengan berbagai orang yang ada di media sosial sekarang yang sudah menjalani jurusan tersebut. Kamu akan mendapatkan referensi yang sangat banyak. Jadi jangan malas untuk mencari referensinya ya. Oke, jadi ketika kamu ingin memilih jurusan tersebut, kamu juga jangan lupa untuk mencari apa prospek kerjanya, karena itu harus menjadi tolak ukur untuk kedepannya. Kamu mau kerjanya di mana? Nah, kalau kamu bingung, saya belum tahu kerjanya di mana. Nah, pastikan itu sesuai dengan passionmu, sesuai dengan karaktermu gitu. Terus ketika kamu sudah masuk di jurusan tersebut atau fakultas tersebut, universitas yang kamu inginin, nah, kamu itu harus memotivasi dirimu bahwa kuliah itu pasti ada titik jenuhnya, tugas yang segudang, terus teman-teman yang gak sefrekuensi, dosen yang killer, terus lokasinya yang tidak sesuai dengan kamu atau kamu terpaksa masuk di situ. Makanya ketika kamu riset, pastikan
orang tua kamu setuju. Sebelum kamu masuk ke dunia kampus, pastikan kamu memilih tempat tinggal atau kos itu yang bagus atau yang sesuai sama diri kamu. Misal ketika kamu tidak ingin terlalu bebas kosnya, maka pastikan kamu mencari teman yang tidak terlalu bebas juga, lokasi yang tidak terlalu bebas, atau kos tempat tinggalmu itu tidak terlalu bebas atau yang ada batasnya. Nah, ketika kamu ingin bebas, maka kamu cari juga yang sesuai dengan kamu mau bebas atau tidak gitu. Terus ketika kamu ingin pergi ke kampus nanti juga kamu pikirkan kamu ingin memakai transportasi apa gitu. Bisa Grab atau angkot atau sejenisnya. Saran saya, kenapa tadi saya nyaranin di kota? Karena di kota itu semua ada, Grab ada, Gojek juga ada, semua. Ketika kamu di tempat yang tidak memiliki akomodasi yang begitu banyak, kamu akan nanti susah ketika kamu ingin berangkat ke kampus. Misalnya saja ketika kamu itu akan terlambat misalnya, kamu akan bingung kan. Nah, tapi kalau udah ada Grab atau apa yang sekarang yang udah canggih, pasti kamu itu udah enak gitu, tinggal pesan aja langsung datang, apalah nunggu angkot atau angkutan umum. Ketika kamu memilih kos atau tempat tinggal kamu sementara ketika kuliah, kamu itu harus mencocokkan lokasi kamu itu jauh enggak dari kampus. Kalau terlalu jauh, kamu cari yang lebih cocok, yang lebih dekat dari kampus. Karena ketika tempatnya dekat, pasti kamu bisa meminimalisirkan bahwa keterlambatan itu sedikit gitu. Karena kita kan nggak tahu ya, ketika kita itu nggak kos, terus kita kos, jadi kan jadi agak terkejut atau gimana. Jadi sesuaikan saja tempatnya itu jauh atau enggak, akomodasinya bagus atau mudah atau enggak, itu harus kamu perincikan. Nah, kamu juga bisa riset dengan buka web, tanya teman, tanya keluarga yang ada di sekitar. Kamu juga bisa tanya teman, tanya saudara kamu yang ada di sekitar kampus misalnya, atau lihat web lah yang lebih rincinya, ongkosnya berapa, transportasinya apa aja, terus gimana suasananya, kamu bisa cari di web yang lebih lengkap. Lalu ketika kamu masuk di dunia perkuliahan, kamu jangan terkejut ketika teman-teman kamu juga tidak sefrekuensi. Cari teman itu bukan banyaknya, tapi yang nyamannya. Ketika kamu banyak tapi gak nyaman, buat apa gitu kan. Oke, langkah berikutnya, kamu setelah mendapatkan teman yang sefrekuensi atau yang senyamanmu ketika masuk dulu awal-awalnya, nah kamu itu harus mengikuti UKM atau organisasi yang ada di kampus kamu. Memilih UKM atau organisasi itu juga nggak bisa sembarangan ya. Kamu harus mencocokkan juga dengan karakter kamu. Ketika organisasi tersebut misal tentang keagamaan, kamu itu kan penting ya. Jadi kamu tuh harus mencocokkan dengan orang-orangnya. Berarti kalau itu agama, berarti kamu harus menyupport lagi bahwa kesopanan kamu itu harus dilatih lebih dari organisasi lainnya. Tapi bukan berarti organisasi lain kamu tidak sopan ya. Tapi harus ada perbedaan antara organisasi tersebut dengan yang lainnya. Karena agama itu kan lebih harus diprioritaskan. Ketika kamu sudah mendapatkan organisasi tersebut, pastikan dengan jadwal kuliah kamu. Ya kan ya, jadwal kuliah itu bertabrakan dengan organisasi. Tapi yang pada umumnya organisasi itu dilakukan pada hari-hari weekend kuliah. Misalnya Sabtu, Minggu, atau selepas jam-jam kuliah tersebut lah. Organisasi itu juga kamu harus ambil peran, berani mengambil peran. Artinya apa? Kamu harus berani menjadi pemimpin atau mencoba mencari jabatan tersebut. Bukan gila jabatan, tapi untuk merasakan benar-benar organisasi tersebut itu gimana.
Nah, kamu harus belajar juga tentang manajemen organisasi tersebut. Kamu harus mencocokkan waktu perkuliahan itu dengan organisasi kamu. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus diprioritaskan. Oke, setelah kamu udah mencari organisasi, tempat tinggal, kampus, dan sebagainya yang saya sebutkan di awal tadi, kamu juga harus mempersiapkan mental kamu yang terlebih dahulu. Karena apa? Di dunia kampus, mental itu sangat penting. Karena takutnya kamu itu nggak kuat. Belum lagi teman yang yang nggak sefrekuensi, dosen yang nggak banget menurut kamu. Maksudnya yang cara ngajarnya kok gini-gini banget, terus cara ngajarnya yang killer banget sampai membuat kamu kepikiran, terus ngasih tugasnya yang banyak banget sampai kamu nggak bisa tidur atau begadang gitu. Kamu itu harus mempersiapkan mental tersebut. Lalu misal biasa kamu dari desa terus ke kota, dari desa kan yang nggak kalah rame gitu, kamu tiba-tiba banyak keramaian gitu di kota kan, kamu itu kaget dengan suasananya. Kamu harus mempersiapkan mental tersebut. Dengan yang biasanya sepi atau yang kereta atau motor itu jalannya 1-2, tapi di kota itu banyak banget sampai macet, terhambat kuliah, jalannya telat gitu. Harus mempersiapkan mental tersebut untuk menghadapi ya hal-hal kecil yang nggak biasanya kamu hadapi gitu. Terus ketika kamu udah jadi mahasiswi atau mahasiswa, kamu itu nggak boleh boros. Nah, berarti kamu harus hemat. Ketika kamu udah mencocokkan organisasi kamu, mencocokkan tempat tinggal kamu, kos kamu, transportasi kampus hingga jurusan, kamu juga harus hemat. Pandai membagi keuangan, karena takutnya tiba-tiba kan ada ya banyak banget atau bahkan sering itu pengeluaran yang tidak disangka atau yang tidak diduga-duga gitu. Banyak banget ketika kamu ingin membeli buku, alat praktikum yang kurang, atau kamu pengen ya kebutuhan lainnya. Kamu harus pandai-pandai manajemen uang kamu. Terus ketika kamu sudah menjadi mahasiswa atau mahasiswi, bisa juga kamu mencari part time atau kerja sampingan asal tidak mengganggu aktivitas perkuliahan atau organisasi kamu yang lebih prioritaskan. Kalau kamu sudah dapat beasiswa, alhamdulillah. Tapi ketika kamu tidak mendapatkan beasiswa, kamu harus lebih belajar giat, meningkatkan prestasi kamu lagi agar suatu saat atau suatu semester itu banyak banget beasiswa yang sangat banyak dibuka. Nah, tinggal kamu untuk mencarinya gimana. Kamu harus pandai-pandai mencari ilmu, prestasi, menyesuaikan organisasi, dan kamu harus rajin-rajin cek web atau situs dan memperbanyak relasi. Ketika kamu ingin memperbanyak relasi, kamu juga nggak bisa sembarangan memilih orang untuk menjadikan relasi itu, karena banyak orang itu tidak sefrekuensi. Makanya kamu harus frekuensikan diri kamu dengan orang tersebut, cocok atau enggak, mana yang mau diajak belajar, mana yang untuk bermain, mana yang untuk senang-senang. Kamu harus lebih selektif lagi untuk memilih mana yang cocok untuk jadikan relasi kamu. Ketika kamu masuk di dunia kampus, kamu juga jangan takut. Pasti banyak banget yang namanya beasiswa. Kamu harus rajin cari-cari di web, itu banyak banget. Tinggal kamu yang memilih itu cocok enggak dengan kualitas diri kamu, itu cocok enggak dengan jurusan, atau cocok enggak itu beasiswa kamu ambil atau enggak. Beasiswa itu juga pasti kamu harus banyak lebih motivasi ya. Selain banyak motivasi, kamu juga akan lebih mengembangkan diri bahwa prestasi itu penting kan. Jadi semenjak aku masuk ke dunia kampus, aku juga ngerasakan itu. Jadi lebih termotivasi karena adanya beasiswa. Kamu lebih beda dengan orang yang tidak mendapatkan beasiswa. Tapi itu tidak semua. Pastikan kamu
lebih giat belajarnya. Kalau misalnya SMA kamu males ngerjain tugas, nah kalau kuliah juga kamu harus itu lebih giat gitu ngerjain tugasnya. Karena kuliah ini tidak dipaksa ngerjakan tugasnya, tapi ketika pengumuman nilai atau nanti di kartu hasil studi kamu itu semua nilai-nilai satu semester itu dikumpul, kamu bisa melihat sendiri indeksnya, kamu itu bagus atau enggak, prestasi kamu itu meningkat enggak, atau cara belajar kamu itu masih sama enggak dengan yang SMA gitu. Pastikan kamu lebih giat dari sebelumnya. Oke, setelah langkah berikutnya adalah kamu harus lebih friendly dengan dosen, tapi kamu harus juga memilih dosen mana yang harus kamu deketin atau enggak. Kadang ada kan dosen yang enggak banget, maksudnya killer, dapat nilainya aja susah, gimana mau deketinnya gitu. Dosen yang seperti itu, maka kamu harus lebih cari cara untuk agar bisa lebih dekat. Namun jika tidak bisa ya sudah, maka kamu cari dosen lain, karena dosen itu juga penting buat kamu nanti membimbing cara belajar kamu, bisa untuk bertukar pikiran, karena secara mereka duluan kan yang lebih kuliah dari kita. A few moments later. Buat kalian yang udah masuk kampus terus kalian itu ngedown tiba-tiba atau kalian itu stres karena tugas, kalian juga harus sering-sering refreshing juga, bukan harus belajar mulu, ningkatin prestasi mulu. Kamu juga harus sering refreshing, entah jalan sama teman atau ya sekedar, tapi jangan memisahkan uang orang tua. Oke, di dunia kampus kamu juga harus aktif. Ketika kamu belajar, kamu harus lebih aktif dari sebelumnya, dari masa SMA ke kuliah. Harus rajin bertanya, tapi jangan banyak nanya juga. Nah, pertanyaannya juga yang harus lebih baik dari sebelumnya. Misal kamu dulu SMA itu nanyanya yang dangkal banget, nah kalau kuliah itu kamu tanya yang paling sulit, karena kita kan sudah mahasiswa, otomatis sudah harus lebih dewasa dong. Jadi kamu tuh bisa cek di web dulu, misalnya apa, misal kamu tidak tahu arti argumentasi, kamu harus lebih cek dulu apa sih. Nah, ketika ada itu, maka kamu istilahnya lebih enak didiskusikan daripada harus bertanya-tanya lebih banyak. Nah, kelihatan bahwa kamu tuh tidak tahu atau tidak mau baca terlebih dahulu. Lantas, ketika kamu sudah mendapatkan semuanya dari awal masuk kuliah hingga ke pertengahan masuk ke dunia kampus, kamu harus juga cocokkan dengan organisasi, karena organisasi itu bisa juga yang serelasi dengan jurusan. Misalkan kamu jurusan ilmu komunikasi, nah di organisasi seputar kampus kamu itu banyak juga yang tentang komunikasi. Misalnya saja ada lembaga pers itu kan bagian dari ilmu komunikasi, maka kamu bisa masuk di organisasi tersebut. Kamu harus pandai mencocokkan itu hasil atau yang kamu dapatkan dari organisasi itu cocok enggak untuk ke yang aku pelajarin di jurusanku, atau yang ada yang nyambung enggak, atau yang ada yang cocok enggak dengan hobiku, prospek kerjaku ke depan. Jadi harus dipilih-pilih lagi ketika memilih organisasi. Tidak boleh sembarangan, karena itu sia-sia kalau kamu memilih organisasi sembarangan yang gak cocok dengan passion kamu, atau untuk sekedar ikut-ikutan biar gak dikatain kupu-kupu alias kuliah pulang itu. Jadi kamu harus lebih selektif lagi memilih organisasi, bahwa organisasi itu tidak semua harus kamu ikuti, tapi yang penting kamu harus ikut salah satunya dan yang senyaman kamu saja. Selanjutnya, kamu harus pandai mencari relasi, rajin-rajin tanya senior atau alumni. Kamu bisa bertanya dengan alumni atau senior kamu di jurusan tersebut dengan mencari di webnya atau di akun sosial medianya. Misalkan di Instagram itu sudah banyak banget nama fakultasnya, nama jurusan itu sudah banyak dibuat.
akun media sosialnya. Jadi kamu juga bisa mencari orang-orang di dalamnya yang berkecimpung di jurusan tersebut, biar kamu itu ada untuk yang memotivasi, ada yang untuk berdiskusi, untuk bertukar pikiran, supaya kamu di kampus itu nggak jadi mahasiswa yang diam aja atau pasif. Kamu bisa bertukar pikiran dengan alumni tadi. Kamu harus pandai-pandai mencari orang juga yang tepat sama kamu. Saran saya, cari saja mahasiswa atau mahasiswa yang berprestasi di jurusan tersebut. Pastikan itu juga sefrekuensi dengan kamu. Otomatis kalau dia sudah berprestasi, pasti dia punya motivasi dong. Jadi kamu itu bisa lebih lantas kuliah juga jangan ikut-ikutan biar dikatain punya gelar, biar dikatain tren, biar dikatain bahwa kamu itu wanita karir atau lelaki yang hebat. Jadi di kuliah itu kamu nggak boleh ikut-ikutan. Sesuaikan dengan passion kamu, sesuaikan dengan karakter kamu, sesuaikan dengan masa depan kamu. Untuk kedepannya itu ngapain? Apa harus aku diam aja? Apa aku harus ingin buka usaha? Nah di kuliah kamu pastikan jurusan kamu itu cocok. Misal kamu ingin berusaha, berwirausaha, maka kamu cocokkan dengan jurusan kamu. Jadi misal kamu ingin menjadi guru, cocokkan juga, berarti kamu harus mengambil pendidikan. Kalau kamu tidak cocok untuk kedepannya, maka susah nanti ketika memilih jurusan. Nah, makanya jangan asal-asalan. Buat kalian yang udah masuk di jurusan tapi nggak sesuai dengan jurusan kalian, ya udah syukurin aja. Caranya apa? Kalian harus banyak-banyak belajar dan lihat orang-orang yang berhasil di dalamnya atau orang-orang yang berhasil di jurusan tersebut. Walaupun itu nggak cocok dengan kamu, tapi orang lain kenapa bisa gitu. Pastikan kamu sudah mengecek orang-orang yang udah sukses di jurusan tersebut. Misal kamu tuh nggak mau masuk di ilmu komunikasi, atau yang sering dibilang orang tuh ilmu komunikasi cakep-cakep doang. Nyatanya orang-orang yang berkecimpung di ilmu komunikasi itu banyak. Nah yang sukses juga banyak. Nah saran saya ketika kamu memilih jurusan tapi tidak sesuai dengan kamu, nah kamu bisa mencari orang-orang atau alumni-alumni yang sudah berprestasi, yang sudah sukses. Jadi itu menjadi motivasi kamu bahwa kamu itu gak salah loh jurusannya, hanya saja itu kurang tepat. Tapi bukan berarti harus keluar dari zona nyaman alias keluar dari jurusan tersebut, bukan. Tapi kamu harus memotivasi diri kamu untuk lebih kuat bahwa orang lain saja bisa, masa kita tidak bisa gitu kan. A few moments later. Oh iya, ketika kamu masih di suatu jurusan, ada sedikit banyaknya itu jurusan yang masih mempunyai konsentrasi, artinya masih terbagi lagi. Misalnya saja di ilmu komunikasi, itu banyak banget konsentrasi. Contohnya jurnalis, public relation, atau broadcasting, dan audio visual. Kamu bisa mencocokkan juga, kamu harus menggeluti di bidang apa. Misal saja kamu itu cocoknya di jurnalis, berarti kamu harus mendalami tentang jurnalis. Kamu cari tahu bagaimana jurnalis tersebut, prospek kerjanya apa. Kamu juga harus sesuaikan juga belajarnya jurnalis itu gimana gitu, biar agar kamu itu mendapatkan motivasi yang lebih, agar kamu itu beda dengan yang lain gimana. Terus lanjut, ketika kamu sudah masuk di jurusan atau konsentrasi tersebut, artinya kamu sudah tidak salah jurusan. Kalau kamu masih bilang salah jurusan tapi udah masuk ke konsentrasinya, itu saya rasa bukan jurusannya yang salah, tapi kamunya yang salah. Kenapa kamu tidak mempelajari atau memotivasi diri kamu sekian lama? Karena kalau tidak cocok dari awal, kenapa nggak ditinggal aja gitu kan? Bagus ketika kita memilih jurusan itu dari awal, harus difokuskan untuk kedepannya gimana, nanti kita ngejalaninnya gimana. Kita tidak bisa memikirkan enaknya aja atau trennya aja, atau kuliah hanya untuk biar beda dengan teman yang tamat SM aja, bukan. Tapi saran saya,
kamu memilih jurusan itu harus yang sesuai, yang sefrekuensi dengan persepsi diri kamu itu gimana. Terlebih harus sesuai passion kan. Terus ketika kamu sudah masuk di konsentrasi, kenapa kamu bilang itu tidak cocok? Berarti itu yang salah diri kamu. Saran saya juga segera perbaiki diri kamu bahwa jurusan itu nggak salah loh. Lihat saja orang-orang yang sukses di jurusan tersebut, maka mereka aja bisa, kenapa kamu tidak? Lalu ketika kamu masuk di jurusan, nah jurusannya sudah kamu sukai, kampusnya juga udah kamu sukai, terus akomodasinya, pokoknya yang berkaitan dengan jurusan tersebut kamu sudah menyukainya, dari universitas yang bagus, kampusnya, jurusan, fakultas, kelasnya, kenyamanannya, teman-temannya sudah sefrekuensi semua. Ngeluh lagi tentang kok ada sih mata kuliah matematika, padahal kan aku jurusannya ilmu komunikasi atau jurusannya bla 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 yang nggak ada sama sekali matematikanya. Kenapa sih ada? Apa ya, misalnya saja di dunia perkuliahan itu kalau untuk jenjang sarjana atau S1 itu pasti ada yang namanya statistika. Jadi kamu mau nggak mau harus belajar yang namanya statistika atau yang berbau hitung-hitungan alias matematika. Sebenarnya matematika dan statistika itu juga beda, namun sama saja, tetap saja itu hitung-hitungan. Hanya saja statistika itu digunakan itu lebih penting digunakan ketika kamu ingin membuat skripsi. Kamu harus menghitungnya menggunakan statistika. Ketika kamu tidak mempelajari itu, maka kamu sendiri yang susah nanti di kedepannya. Karena untuk jenjang sarjana atau S1 itu harus menyelesaikan yang namanya skripsi. Walaupun ada beberapa jurusan yang tidak memakai skripsi, tapi pada umumnya sarjana atau S1 itu punya yang namanya skripsi. Jadi mau nggak mau kamu harus menyelesaikan skripsi itu untuk syarat wisuda atau kelulusan kamu sebagai sarjana. Jadi pastikan kamu belajar dengan bagus. Kalau kamu tidak tahu, saran saya bukan menghindarinya, tapi bertanya atau mencari referensi tersebut agar kamu itu tahu. Bukan harus didiami atau ditinggalkan, tapi kamu tahu. Banyak orang yang untuk diajak diskusi itu banyak banget, terutama dosen. Kamu bisa menanyakan langsung dengan dosen agar kamu lebih paham, atau teman-teman yang sefrekuensi dengan kamu yang paham juga benar-benar itu pelajaran, bahwa itu emang penting buat kita untuk kedepannya. Oke, selanjutnya adalah ubah pola pikir kamu. Bedakan antara kamu dengan yang tidak sama sekali berpendidikan. Bukan berarti kamu harus melemahkan orang-orang yang tidak berpendidikan, namun kamu harus lebih membedakan diri kamu, cara berpikir kamu gimana. Kalau komunikasi mereka itu beda atau cara berpikir, pola pikirnya itu beda, kamu harus lebih menyesuaikan. Ketika kamu berbicara dengan yang tidak berpendidikan, maka kamu harus menyesuaikan juga kamu bicara dengan siapa. Ketika kamu berbicara dengan atasan atau yang lebih jenjangnya dari kamu seperti dosen contohnya, kamu juga harus lebih menyesuaikan cara berpikirnya gimana. Kamu harus lebih menyesuaikan bahwa orang tersebut itu cocok enggak dengan perkataan kamu, dengan cara bicara kamu, dengan apa yang kamu sesuaikan bahwa ketika kamu ingin berbicara. Oke, nah saya setelah ada langkah-langkah, saya akan memberi tips dan trik agar kamu tetap betah ketika kuliah atau menjalankan kuliah tersebut, khususnya di jurusan yang kamu minati, universitas yang kamu inginkan, atau fakultas yang kamu idam-idamkan. Apa yang pertama, tips dan triknya adalah jalin relasi sebanyak mungkin, tapi yang sefrekuensi. Lagi-lagi saya bilang yang sefrekuensi. Kenapa? Karena bisa saja itu berpengaruh untuk kedepannya loh. Nah, untuk yang kedua itu kamu bisa sering-sering ke perpustakaan. Jika kamu tuh lagi bingung, lagi bosan atau gabut, kamu bisa coba ke perpustakaan untuk membaca buku agar wawasan kamu tuh lebih luas. Atau
ketika kamu ditanya orang itu sudah mengerti bahwa kamu, oh saya sudah pernah membaca buku tersebut. Jadi kamu itu tidak yang menjadi orangnya pasif atau yang ditanya apa-apa diem, ditanya ini itu kamu nggak tahu atau jawabnya ya udah deh terserah deh atau ngikut-ngikut aja gitu. Jadi mahasiswa itu kan harus lebih cermat dari anak SMA, makanya kamu harus lebih cari-cari cara agar kamu tuh tidak gabut atau alias betah bahwa kuliah itu asik loh gitu. Walaupun memang terkadang ada sedikit banyaknya tuh suka dan dukanya, tapi meskipun banyak dukanya kamu harus lebih banyak mencari cara agar kamu tidak duka terus alias kamu tuh suka terus. Yang ketiga adalah kamu mengikuti UKM atau kegiatan mahasiswa alias organisasi itu yang sefrekuensi dengan kamu. Pastikan cocok juga teman dan wawasan yang ada di dalamnya itu bisa kamu dapatkan untuk kedepannya. Lantas kamu ketika ospek itu jangan jadikan ospek atau PBAK ya biasanya itu dikatakan, jangan jadi ajang untuk gaya-gayaan aja atau famous gitu biar kamu terkenal, jangan. Tapi pastikan kamu mencari teman itu yang bagus gitu, yang bisa untuk kedepannya atau yang bisa diajak berjuang bersama, belajar bersama. Kamu bisa memanfaatkan ospek atau PBAK tersebut dengan ya minta kontaknya atau makan bareng atau belajar bareng. Jangan lupa untuk bersikap senyum, sapa, dan salam terhadap orang. Ketika kamu di dunia kampus, orang itu menilai kamu dari fisik terutama, karena yang terlihat itu fisik. Kita nggak tahu hatinya, kadang hatinya kamu itu lebih mengekspresikan diri kamu bahwa kamu itu kamu tuh orangnya asik loh, karena ada ya orang itu yang cemberut mulu. Nah jadi kan buat kita tuh nggak enak gitu, alias nggak enak banget berteman sama dia, belum apa-apa aja udah mukanya cemberut gitu. Maka kita harus lebih menerapkan senyum sapa salam, terlebih kepada dosen. Kamu juga bisa menyalamnya, atau ketika kamu masuk di Universitas Islam Negeri, pastikan kamu itu untuk sering menegur dosen. Tapi pastikan dosen tersebut itu friendly nggak, atau yang mau nggak disapa, salam atau senyum itu. Tapi yang namanya manusia pasti itu senang ketika disapa, disalam ataupun disenyumin, karena itu juga bagian dari ibadah. Oke, selanjutnya adalah ubah pertemanan kamu. Ketika kamu di SMA itu aja, tapi di kuliah kamu harus itu lebih selektif memilih teman. Tapi bukan itu aja, tapi yang serelasi gitu. Maksudnya siapapun bisa kamu temenin, tapi nggak semua perilakunya harus kamu ikuti. Lebih pandailah memilih teman mana yang baik, mana yang buruk gitu. Lantas ketika kamu di dunia perkuliahan, kamu itu harus selektif memilih buku. Misal dosen itu menjual sebuah buku, kamu jangan ikut-ikut beli aja gitu, karena siapa tahu senior kamu atau kakak kelas kamu, kakting kamu itu punya buku tersebut, bisa saja kamu tuh pinjam. Tapi ketika dosen itu mewajibkan harus beli, berarti kamu tuh harus beli. Coba tanya dulu agar uang kamu hemat. Coba tanya kepada dosen kamu ketika ada senior kamu atau alumni kamu yang mempunyai buku tersebut, bisa kamu pinjam dan kamu memilikinya. Pastikan kamu boleh tidak untuk membelinya. Tapi jika kamu dipaksa untuk membeli tersebut, pastikan kamu harus membelinya, karena itu juga penting. Oke, buat kamu yang suka rebahan atau yang suka tidur di kelas pada waktu SMK, SMA atau ya sejenisnya itu, maka kamu pastikan ketika kamu kuliah jangan bermalas-malasan. Sekali saja kamu bermalas-malasan, maka 1000 orang di luar berproses. Ketika kamu di perkuliahan saja kamu itu rebahan alias tidur ketika dosen menjelaskan, itu nggak banget ya. Jadi pastikan kamu itu beda cara belajarnya. Makanya tadi dari awal saya bilang itu harus sesuaikan dengan apa yang kamu inginkan. Jika kamu mau kuliah, pastikan kedepannya kamu harus gimana, ngejalaninnya itu harus gimana. Jangan
jadi kupu-kupu alias kuliah pulang. Tapi ketika kamu itu emang nggak mau sama sekali masuk ke organisasi atau UKM, ya udah nggak masalah. Tapi saran saya, ikutilah organisasi selagi kamu punya prestasi. Ataupun yang nggak punya prestasi juga boleh ikut organisasi, boleh banget. Karena di situ akan bisa mengembangkan bakat kita, menjalin relasi itu udah pasti. Nah, juga bisa menjalin profesi kita. Misal saja ketika kita lulus dari organisasi apa gitu, depannya siapa tahu saja itu sangat berpengaruh dengan profesi kita atau dunia kerja kita. Jadi jangan males berorganisasi. Nah, buat yang organisasi terus tapi dia kuliahnya nggak dipentingin, nah itu juga jangan terlalu banget gitu. Kamu boleh berorganisasi tapi pastikan akademik kamu juga harus diprioritaskan. Jadi tidak organisasi mulu dan tidak akademik mulu. Beda halnya dengan orang yang mengajarkan akademik mulu gitu. Tapi yang namanya akademik mulu pasti kita akan ada titik jenuhnya. Jadi pastikan kamu tuh refreshing dengan organisasi tersebut. Kamu bertukar pikiran, kamu bisa berdiskusi, cocok dan nyaman bahwa organisasi kampus tersebut dan wilayah tersebut itu bagus untuk diri kamu. Agar kamu itu tidak jenuh ketika kamu kuliah. Karena di kuliah itu memang banyak banget titik jenuhnya. Selanjutnya, ketika ada orang yang tidak kuliah tapi ngapain kuliah kalau ujung-ujungnya nikah dan di dapur juga khususnya wanita. Nah, kamu harus lebih bersikap lebih menghargai saja gitu. Bukan berarti kamu harus marah-marah, tapi kamu harus lebih menghargai bahwa mereka itu ya taunya begitu. Alangkah baiknya kamu jelaskan saja bahwa prospek kerja kamu itu gimana, cara berpikir kamu, dan tolong bedakan bahwa orang yang kuliah dengan tidak kuliah. Nah, kalau mereka tetap berargumen begitu, maka kamu hindari saja perdebatan, karena perdebatan itu tidak baik. Ketika kamu menjelaskan apapun dengan orang yang tidak sefrekuensi, pasti kamu akan dicari kesalahannya. Makanya ketika kuliah kamu sering-sering untuk aktif bertanya dan berdiskusi, karena di situ akan dijelaskan bahwa diri kamu itu mempunyai karakter pribadi aku seperti itu loh. Makanya kamu cari orang yang benar-benar bisa diajak diskusi, agar ketika kamu mendapat pertanyaan dari orang yang tidak sefrekuensi, kamu bisa menjawabnya atau sekedar menjelaskan. Jika mereka tidak percaya bahwa kamu itu bla bla bla, maka kamu ya sudah tinggalkan saja, berarti dia tidak sefrekuensi. Lantas di dunia kampus itu banyak banget dosen. Kamu tidak harus berkonsultasi atau berdiskusi dengan dosen yang ada di jurusan kamu saja, tapi banyak sekali dosen-dosen yang lebih sefrekuensi atau friendly dengan kamu. Maka ya kamu harus pandai-pandai menjalin hubungan untuk berdiskusi tersebut. Karena apa? Itu sangat penting. Kamu tidak harus berdiskusi dengan yang ada di jurusan saja, karena bisa saja di jurusan tersebut dosennya sangat sibuk, jadi nggak bisa sampai untuk diajak bicara saja itu tidak bisa gitu, apalagi kita hanya sekedar mahasiswa. Maka kamu harus lebih mencari dosen mana yang cocok untuk berkonsultasi tentang jurusan kamu, tentang motivasi diri kamu, atau untuk sekedar berdiskusi tentang buku apa yang kamu bicarakan, atau gimana sih Pak prospek kerjanya gitu. Oke, di sini aku punya tips ampuh agar kamu bisa mengatasi dosen yang killer. 10 tips ini terapkan ketika kamu menjalani kuliah. Untuk yang pertama adalah kamu harus mengerjakan tugas semuanya. Semua yang disuruh dosen tersebut kamu harus mengerjakannya dengan baik, seperti kamu mengikuti alur cara pengerjakannya dan kamu selalu ngumpul tepat waktu. Tips yang kedua adalah tidak cari muka. Nah, dosen killer tidak suka kita mencari muka, seperti membawakan ranselnya,
bertanya yang tidak perlu dipertanyakan atau basa-basi yang emang basi gitu. Dosen killer itu tidak suka yang namanya cari muka. Kamu harus hati-hati karena itu juga bisa berpengaruh dengan nilai kamu nantinya. Pastikan ketika kamu menghadapi dosen killer jangan suka cari muka, karena kalau terlalu mencari muka itu dianggap kamu tuh ya merayu dosen tersebut agar nilai kamu bagus misalnya dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak perlu emosi. Ketika dosen killer menjelaskan sesuatu, nah beda banget dengan cara persepsimu, cara pandangmu atau pola pikirmu. Kamu tidak perlu emosi. Atau ketika dosen killer tersebut memarahi kamu tidak perlu emosi. Memang terkadang kamu malu, namun alangkah baiknya kamu diam saja, tidak usah melawan, apalagi itu killer alias galak. Jadi lebih baik kamu ya sudah diam saja. Ketika dia memarahi kamu atau yang tidak sependapat dengan kamu cukup terima saja. Yang keempat adalah kamu harus cuek. Ketika dosen ada memarahi teman kamu atau memarahi kamu harus tetap cuek. Jangan pernah hiraukan dosen tersebut. Jadi agar tidak masuk ke hati alias kamu sakit hati, alangkah baiknya kamu harus cuek menghadapi dosen killer. Yang kelima, jangan pernah menggurui dosen killer. Ketika kamu berdiskusi dengan dosen killer atau dalam pelajarannya, kamu jangan suka menggurui alias ketika dia bilang gini kamu tidak sependapat, kamu itu langsung bilang bukan begini pak, seharusnya begini. Nah jangan seperti itu ya, kamu akan dinilai tidak baik alias tidak sopan. Jadi alangkah baiknya kamu menghadapi dosen killer itu tetap ramah dan tidak cari muka juga seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tips selanjutnya adalah jangan malas ke kampus. Jangan pernah titip absen, terus jangan selalu hadir tanpa alasan. Jangan selalu tidak hadir tanpa alasan. Karena di situ kamu akan dinilai, kamu ini mahasiswa yang bagaimana. Pada dasarnya, dosen killer itu selalu menilai bahwa mahasiswa yang selalu tepat waktu dan rajin datang ke kampus adalah mahasiswa yang baik, namun harus didasari dengan keaktifannya. Tips selanjutnya ketika di dalam kelas alias saat diskusi di pelajarannya. Ketika menghadapi dosen killer, kamu menghadapi dosen killer itu tidak boleh pasif banget, tidak boleh aktif banget juga, karena harus seimbang alias balance. Jadi kamu itu harus ketika ditanya ya jawab, ketika tidak dibutuhkan untuk bertanya ya sudah diam saja. Beda dengan ketika kamu tidak tahu, kamu harus bertanya, dan itu pun harus sesuai alur, karena dosen killer itu menilai sudut pandang kamu, cara bertanya kamu, dan apa yang dipertanyakan. Tips selanjutnya adalah jangan tidur di kelas. Nah, buat kaum rebahan yang suka tidur di ruangan di mana-mana pun berada, karena harus dilatih bahwa ketika di kampus kamu harus benar-benar menjadi mahasiswa. Kamu tidak boleh tidur di ruangan itu, apalagi saat jalannya diskusi. Enggak banget kan saat diskusi seorang mahasiswa tidur. Tips selanjutnya, jangan ngobrol sama teman ketika dosen killer menjelaskan, ataupun ketika jalannya diskusi, kamu jangan suka ngobrol bareng teman alias gibah. Tips selanjutnya adalah kamu harus tetap santai ketika menghadapi dosen killer. Jangan terlalu diambil hati dan jangan terlalu diambil pusing. Sebenarnya tidak ada yang namanya dosen killer, hanya saja kamu yang terlalu takut. Makanya ketika menghadapi dosen, pastikan kamu tetap bersikap baik menurut dia dan baik menurut alurnya. Ketika kamu ingin belajar dengan baik, maka dosen itu tidak ada yang namanya killer. A few moments later. Aku juga punya tips agar kalian hemat ketika kuliah. Untuk yang pertama, kalian harus cari kos yang dekat dengan kampus. Meskipun harganya kadang mahal, namun terkadang itu menjadi jalan pintas agar
kalian itu ke kampus dapat dijangkau dengan jalan kaki alias tidak boros. Karena kalian bisa cari kos yang dekat dengan kampus agar apa bisa dijangkau dengan jalan kaki, tidak perlu naik kendaraan atau transportasi umum, agar kalian itu bisa menabung nantinya dan menyisihkan uang kiriman atau uang bulanan dari orang tua atau dari hasil sendiri. Yang kedua adalah catat kebutuhan dan catat keinginan. Jika kalian punya kebutuhan yang banyak, maka dahulukan kebutuhan, jangan keinginan. Ketika ada sisa, maka baru kalian mendahulukan keinginan tersebut atau mewujudkan keinginan tersebut. Namun, kalian juga bisa menabung dengan tidak menuruti semua keinginan. Kalau perlu, kalian juga catat di buku misal atau di note di handphone, dan biar kalian itu bisa benar-benar memanage uang kalian agar tidak salah saat mengeluarkan untuk kebutuhan atau untuk keinginan. Yang ketiga adalah segera belanja bulanan. Apa yang harus dipersiapkan ketika belanja bulanan adalah itu kebutuhanmu untuk mencukupkan untuk bulan kedepannya, agar kamu itu tidak kebingungan ketika menjalani bulan tersebut, tidak memikirkan lagi bahan-bahan atau kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan pada bulan tersebut. Maka kalian alangkah baiknya segera belanja bulanan. Selanjutnya, kalian harus berusaha nabung. Nah, buat kalian yang anak perantauan ketika menjadi mahasiswa atau mahasiswi, alangkah baiknya kalian itu harus menabung atau menyisihkan uang kalian dari uang bulanan. Biasakan menabung, karena kadang uang bulanan atau uang yang dikirim oleh orang tua, misalnya saat kalian itu meminta orang tua, nah pada saat telat atau tidak sesuai tanggal pengiriman, kalian itu tidak terkejut gitu bahwa kalian tidak mengharapkan uang tersebut, tapi kalian itu punya simpanan. Selanjutnya adalah kalian harus masak sendiri. Ketika kalian masak sendiri, kalian itu tidak perlu repot-repot untuk membelinya atau mengeluarkan uang. Nah, itu adalah salah satu cara agar kalian itu hemat. Alasannya apa? Karena pada saat kalian masak sendiri, kalian itu tidak tidak diforsir oleh makanan yang kita tidak tahu di luar sana itu higienis atau enggak, halal atau enggak gitu. Jadi kalian itu bisa memilih sendiri, memasaknya sendiri, dan lebih hemat pastinya. Kalian juga bisa memilih-milih sayur atau masakan yang ingin kalian masak, dan itu pasti lebih murah dibandingkan kalian harus beli. Meskipun beli itu lebih praktis, tapi alangkah baiknya kalian masak sendiri. Tips selanjutnya adalah kalian harus bawa air minum di botol atau Tupperware ketika di kampus, agar apa? Kalian tidak merogoh uang lagi untuk beli. Kan sayang ya, air minum saja beli. Nah, jadi kalian itu harus lebih hemat dengan cara membawa botol minum agar kalian itu tidak perlu beli. Saat kalian di kampus kan pasti sedikit banyaknya kalian akan merasakan yang namanya haus. Jadi kan nggak perlu repot-repot untuk mengeluarkan uang lagi atau narik di ATM gitu. Jadi kalian tuh lebih baik bawa Tupperware atau botol minum. Tips selanjutnya adalah hindari terlalu sering nongkrong di kafe. Meskipun kafe-kafe yang selalu ditongkrongi oleh mahasiswa itu relatif murah atau ya setara dengan kafe-kafe lainnya, maka kalian alangkah baiknya tuh tidak usah terlalu menuruti keinginan gitu. Kalau penting untuk organisasi atau diskusi sesekali, ya udah nggak masalah. Tapi kalau terlalu sering, kalian akan sangat-sangat membuang-buang uang, dan itu semua sangat seharusnya uang kalian bisa untuk bulan depan atau pas untuk bulan ini, tapi nanti jadi kekurangan atau belum sampai 1 bulan udah nggak bisa beli apa-apa, udah bingung mau harus apa nih, harus minta lagi atau enggak. Tips yang terakhir adalah utamakan kesehatan. Kalian juga harus menyediakan obat-obatan seperti obat sakit perut misalnya, obat batuk dan sebagainya, agar kalian ketika tidak punya uang atau pada saat kalian nggak punya uang tapi kalian itu sakit gitu,
kalian udah punya sendiri. Jadi saran dari aku dan tips dari aku, segera terapin ya, karena ini penting banget buat kalian yang ingin kuliah dan saat kuliah ataupun untuk nabung di masa depan. Karena kalau tidak sekarang mau kapan lagi. Dan tipsku yang aku berikan kepada kalian ini cocok buat kalian yang sangat-sangat pengen hemat tapi budgetnya pas-pasan juga, udah bisa memanage uang kalian, memanage semuanya tentang perkuliahan. Insya Allah kalian itu udah bisa nerapin kesuksesan. A few moments later. Buat kalian yang mahasiswa atau mahasiswi, kalian harus hidup hemat. Sekian aja tips dari aku tentang cara. Itulah tips dan cara agar kalian itu tidak kesusahan waktu ingin kuliah dan saat kuliah, agar kalian itu bisa hemat, bisa memperbanyak relasi, memperbanyak diskusi, dan kalian itu bisa memforsir bahwa kalian itu bisa hidup hemat. Sampai sini aja videoku kali ini. Jika ada yang ingin kalian, A few moments later. sampai sini aja videoku kali ini. Lebih dan kurangnya sampai sini aja videoku kali ini. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.
like, comment, and subscribe. Thanks for watching.